Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Madam Sedara Channel. Jangan lupa di like dan subscribe, komen dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan momen-momen video terbaru kami dari Madam Sedara Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di siang hari ini. Momen kali ini saya ingin berdiskusi dengan salah seorang mahasiswi kami yang namanya Sahat Fitri. Jadi Bapak Ibu sekalian serta adik-adik semua yang menonton video ini, di sini kontennya adalah bimbingan proposal skripsi ya. Ya. Sebelumnya Ibu bertanya dulu, ini proposalnya sudah pernah diseminarkan ya? Sudah Bu, sudah Ibu ACC dulu. Oke. Sudah berapa kali bimbingan proposal kemarin? 3. Waktu seminar kemarin Ibu pengujinya ya? Iya, pembimbing 1. Pembimbing atau Penyeminar penguji? 1. Oh, penyeminar ya. Berarti pada kesempatan ini Sapitri ingin meminta supaya di ACC proposalnya. Ya. Oke, karena sudah sekian kali melalui proses bimbingan ya. Kembali Ibu ingin menanyakan kepada Sapitri bahwa sebetulnya proposal ini ketika ini sudah di ACC, ini kan sudah menjadi skripsi bab 1. Ya. Ya, sedapat mungkin harapannya bahwa bab 1 ini sudah menggambarkan kerangka atau alur berpikir yang akan kita jalankan pada bab selanjutnya. Ya, saya ingin mempertegas supaya Sapitri ini nanti bisa lebih cepat prosesnya ya. Kamu semester berapa? Semester 7. Semester 7 yang sedang KKN? Iya, sudah selesai. Sudah selesai. Kapan penarikan KKN-nya? Tanggal berapa? Tanggal 18. Tanggal 18 kemarin. Laporannya sudah dibuat belum? Sudah dikumpul semua Bu. Bapak sekalian. Berarti semester 7 itu jarak tempuh perkuliahannya berapa lama nih? 3,5 tahun ya? Rencana kamu selesai berapa lama nih? Bisa enggak kamu selesai sebelum 4 tahun? Tantangan. Ini kan sudah berjalan nih. Ya, Bu. Dan proposalnya ini yang berjudul implementasi pembiasaan akhlakul karimah di MTS kelas 7 Bangka Barat. Ya. Implementasi pembiasaan akhlakul karimah. Jadi nantinya ini kamu akan meneliti di kelas 7 MTS Bangka Barat. Saya ingin menanyakan tindak lanjut yang kamu akan lakukan ini menggunakan pendekatan penelitiannya apa? Ya, metode penelitian yang digunakan kualitatif. Oke, kualitatifnya apa? Ya, kualitatif itu begini. Metode penelitian itu kan memang hanya ada 2. Yang pertama atau yang keduanya adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Akan tetapi ketika kita memilih metode kualitatif, tidak selamanya harus deskriptif. Ya. Bisa juga kualitatif itu tindakan kelas, bisa juga kualitatif itu bersifat fenomenologi gitu ya. Jadi nanti di bab 3-nya itu kamu harus, ini kan sudah ada. Oh, ini proposal skripsi, saya terkecoh loh. Iya, betul. Bab 1. Sudah berapa bab ini? Bab 1 yang diperiksa Ibu Dian, baru bimbingan bab 1. Bab 2 dan bab 3. Ya. Bab 2 ini harus dipertegas landasan teori ya. Iya. Apa kamu mengerti yang dimaksud dengan landasan teori? Harus kamu paham dulu landasan teori itu apa. Sesuai pedoman ini, apakah bab 2 ini judulnya seperti ini? Bukan kajian pustaka? Sebab
landasan teori, kerangka dan landasan teori. Jadi sebelum masuk ke landasan teori, ini memang endingnya ya di bab 2. Tapi kita harus membangun alur berpikir dulu, ya. Alur berpikir, alur pemikiran atau berpikir kita. Alur berpikir ini nanti akan muncul kerangka kajian teori. Kajian teori. Kemudian pada saat kita melakukan kajian teori, tentu akan muncul bagian kerangka teori. Kita menampilkan beberapa daftar pustaka yang berasal dari hasil penelitian, buku atau teori-teori yang ada, lalu kita jadikan kutipan. Nah, mumpung masih ingat, kutipan ini memakai metode apa? Mendeley? Ya, sistem Mendeley. Kamu sudah menggunakan sistem Mendeley? Belum ya. Gunakanlah sistem Mendeley. Sistem ya, Mendeley. Harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan itu tidak bisa. Karena itu menggunakan skill. Saya saja ya sering sudah menggunakan itu, terus lama tidak menggunakan itu kadang lupa. Makanya harus diolah dan dimanfaatkan betul ya. Apalagi kamu ini baru di bab 2. Di bab 2 itu sudah harus kuat ya, kuat kajian teorinya, kemudian landasan teori yang kamu bangun. Seperti apa? Landasan teori ini berdasarkan dengan alur berpikir tadi. Jadi landasan teori itu terbangun dengan kokoh, namanya landasan teori ya. Sebelum terjadi kerangka teori, kita membangun landasan teorinya, ataukah bersamaan kita sudah memiliki kerangka ya. Ibarat kita membuat rumah, tentu di bayangan kita sudah ada kerangka-kerangka yang kita ingin jadikan sebuah bangunan pada akhirnya. Nah, apa yang dimaksud dengan landasan teori? Coba jelasin dulu. Landasan teori itu Bu, apa namanya? Nah, landasan teori itu tadi kan dia tidak tiba-tiba muncul begitu saja kan. Ada kajian teori, kemudian muncul kerangka teori, lalu terbangunlah landasan teori. Misalnya implementasi pembiasaan akhlakul karimah. Pembiasaan akhlakul karimah ini kan hal yang umum sebetulnya dan sudah sering dilakukan kajian. Walaupun objek penelitiannya berbeda, lokasinya berbeda, tetapi kontennya itu sama. Adalah kita akan meneliti tentang akhlakul karimah siswa kita terhadap perubahan perilaku, ya kan? Nah, apakah ada tokoh atau apakah ada pemikiran para tokoh yang kamu jadikan sebagai acuan berpikir kamu? Teori siapa? Ini kan pembiasaan akhlakul karimah di kelas. Kamu jurusan apa? PAI, Pendidikan Agama Islam. Kira-kira dia masuk ini pendidikan akhlak kan? Iya, Pembiasaan akhlakul karimah. Berarti kita akan merujuk pada pakar tentang pakar akhlak ya. Pendidikan akhlak siapa coba? Siapa gurunya? Siapa tokoh yang kamu idolakan? Siapa tokoh yang kamu anggap layak? Ini saya lihat ya. Akhlakul karimah, pengertian akhlakul karimah ini sudah ada. Kamu mengutip pertama kali adalah Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai ini, Miskawai, kemudian Imam Al-Ghazali, lanjut Al-Qurtubi. Ini ada 3 tokoh yang kamu kutip. Nah, kira-kira kamu paham tidak bahwa perbedaan pandangan di antara ketiga tokoh ini? Mana letak kesamaannya?
Iya, dia berbicara akhlak memang. Misalnya Al-Qurtubi, kita lihat ya, misalnya Ibnu Miskawai. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran. Apa yang dimaksud dengan teori ini? Ini tanpa kutipan ini, Dek. Jadi sumber kutipannya harus jelas. Kamu kutip di mana? Saya meragukan ini. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran. Nah, ini kan makna kalimat ini masih bias atau masih belum jelas. Apakah betul bahwa Ibnu Maskawai menafikan peran akal atau pertimbangan akal di dalam sebuah tindakan yang baik? Kan begitu. Saya kira kembali kamu harus mendalami sosok Ibnu Maskawai itu sebagai tokoh filsafat pendidikan akhlak atau tokoh filsafat Islam yang berkecimpung khususnya pada pembinaan akhlak, di mana titik-titik tertentu tokoh ini atau Ibnu Maskawai ini menggabungkan atau mengkombinasikan perilaku seseorang itu menjadi dikatakan baik apabila dia dikontrol atau dikendalikan dengan akal pikiran, ataukah memang murni bahwa yang mengendalikan perilaku akhlak baik seseorang ini hanya semata-mata jiwa. Nah, ini yang harus kamu jelasin ya, karena kamu pasti akan nanti diserang gitu ya. Karena ini landasan teori deh ya, sumbernya harus jelas. Kemudian Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan yang mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pemikiran. Ini ada kemiripan gitu ya, ada kemiripan. Kamu kutip di buku Zahruddin, Pengantar Studi Akhlak. Ini kamu mengutip buku orang lain, sedangkan buku Al-Ghazali ini adalah aslinya Ihya Ulumuddin. Nah, kamu harus mengutip ini sayang, sekalipun ini didampingi dengan terjemahan. Nah, kembali ke buku aslinya ini. Di mana mudah didapatkan buku ini? Ada di Google Cendekia melalui Mendeley. Jadi jangan mengutip kutipan di atas kutipan gitu. Misalnya menurut Hadara, manusia adalah makhluk Tuhan yang sempurna. Itu saya tulis di dalam buku saya tentang akhlak sufi. Lalu kamu kutip dengan temanmu yang telah membaca buku saya, bahwa menurut Ani di dalam buku Hadara bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Berarti kamu tidak pernah membaca buku akhlak sufi, buku saya yang asli, tetapi kamu baca pikiran temanmu yang sudah membaca. Itu tidak boleh ya, informasinya itu palsu, boleh dikatakan diragukan ya kan. Walaupun itu mirip, tetapi kan analisis kamu terhadap sebuah konten pasti punya pandangan tersendiri daripada temanmu. Dan di dalam kutipan, dalam karya ilmiah itu tidak dilazimkan atau itu tidak dibenarkan ya. Nah, itu contoh, berarti kamu harus mengutip Ihya Ulumuddin. Ini Ibnu Miskawai juga ada bukunya Filsafat Akhlak. Karena memang beliau ini dikenal sebagai bapak filosof perilaku ya. Nah, kalau Al-Ghazali, apakah dia ini juga adalah bapak filsafat akhlak? Ya, karena buku-bukunya itu banyak karya-karya beliau ini yang mengajarkan tentang perilaku. Tetapi pendekatannya adalah pendekatan sufisme. Itu kalau kamu tahu itu pendekatan tasawuf. Sedangkan kamu ini adalah pendidikan agama Islam.
Lah, pendidikan agama Islam memang dia juga identik dengan pendidikan akhlak dalam perspektif sufisme atau tasawuf. Karena memang tasawuf domainnya adalah pembinaan moral, ya. Jadi nanti kamu akan terang-terangan di landasan teorinya di akhir. Kemudian Al-Qurtubi, akhlak adalah suatu perbuatan manusia yang bersumber dari bab, apa maksudnya ini? Bab kesopanan. Bab ya. Bagian bersumber dari bab kesopanan. Mungkin kamu nanti lihat kesopanan disebut akhlak karena perbuatan itu termasuk bagian kejadian. Dari beberapa pendapat tentang akhlak dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa akhlak merupakan sifat, perangai, tingkah laku, baik atau buruk, yang kemudian melahirkan berbagai macam perbuatan dan kebiasaan yang tidak membutuhkan pertimbangan dalam melakukannya. Karima merupakan sikap. Karima ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, bukan ka, akhlakul ka, ya karima. Ini kan versi Arab kan, karima berarti dimiringkan. Semua kata-kata asing harus ditulis miring ya. Karima merupakan sikap yang baik atau terpuji, atau yang menunjukkan pada perbuatan akhlak terpuji. Ini kan udah double nih, atau terpuji atau menunjukkan, nanti kamu ambil salah satunya. Akhlak mulia atau biasanya disebut dengan akhlakul karimah, ini miring, menurut Al-Ghazali adalah keadaan batin manusia yang baik, yang memiliki, ini banyak betul yang batin manusia yang baik, yang memiliki 4 tingkatan di dalam jiwa orang yang baik dan yang saling mengharmonisasi. Kalimat ini diolah lagi ya. Kalimatnya ini bolak-balik tidak jelas. Kalimat harus diolah kembali. Baik. Kemudian dasar hukum akhlakul karimah. Nah, ini banyak sekali dalam kutipanmu ini, masih banyak yang tipe ya. Pengukuran yang menyatakan akhlak, pendekatan pembiasaan dalam akhlakul karimah, pendekatan pembiasaan ibadah, pendekatan pembiasaan perilaku, pembiasaan akhlakul karimah siswa. Ini kok bolak-balik ini. Pendekatan pembiasaan ibadah, pendekatan pembiasaan perilaku dalam kurung akhlak terhadap manusia. Kemudian C, pembiasaan akhlakul karimah siswa. Maksudnya apa ini? Ini berulang-ulang. Apa bedanya dengan pendekatan pembiasaan perilaku manusia? Ini juga ada siswa. Sopan santun baik kepada siswa maupun guru. Saya udah terwakili di sini. Nanti kamu buat aja, digabungkan atau dibuatlah secara rinci lagi. Sopan santun. Kemudian masuk pada indikator akhlakul karimah. Ya betul, bagus. Ada indikatornya, yaitu amanah, pemaaf, sabar, qanaah. Kebersihan ini kata sifat atau keterangan. Ini kan sabar berarti sifat. Qanaah, apa itu qanaah? Selalu merasa cukup apa yang dipunya, ya. Dia nanti di situ kan ada muncul rasa bersyukur. Kemudian kebersihan itu kata keterangan ya. Pembersih ya, qanaah, kemudian bersifat bersih. Karena kebersihan itu adalah bagian dari iman ya. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara. Ya apalah ya, pembersih mungkin ya. Oke, bab 2-nya. Nah, saya belum menemukan landasan teorinya nih. Ini baru uraian ya. Berarti ada poin tersendiri. Implementasi bab poin A-nya
Poin B-nya akhlakul karimah, poin C-nya apa tadi? Sampai alat kali. Tambah poin C adalah biar tidak ditambah poin ya, tapi ada penegasannya di sini sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah bla bla bla. Apakah kamu mau mengambil teori Ibnu Maskawai ataukah memilih teori Al-Ghazali? Harus memilih satu teori. Iya, harus memilih satu teori karena di situ ada sebuah proses yang panjang dalam kehidupan seorang tokoh yang dijalani, dan itu kemudian menjadi sebuah prinsip hidup dia, lalu konsisten di dalam berpikir dia. Kita baca konsistensi pemikiran dia di dalam karya-karyanya supaya tidak mengambang. Nanti kan kalau Imam Al-Ghazali itu segala sesuatu yang kita tindakan kita itu pendekatannya pendekatan zauq atau pendekatan batin atau pendekatan hati. Nah ini kan lain lagi ceritanya, lain. Itu sangat-sangat terkait dengan spiritual seseorang. Nanti larinya kepada dimensi esoteris, dimensi batinia gitu. Nah itu lebih mendalam lagi. Nanti kamu sampai pada pembentukan karakter melalui dimensi tasawuf kalau Al-Ghazali. Tapi terserah kamu nyamannya yang mana, pilih salah satunya ya. Itu yang membangun teori berpikir kamu. Oke, bab 2-nya sudah selesai. Bab 1 dan bab 2 sudah selesai ya. Jadi untuk bab 1 itu perlu ditandatangan atau tidak? Enggak masalah itu. Yang penting kan sudah tidak dikoreksi lagi. Iya. Bab 1 iya, tapi tadi dia tidak ada dari ruangan. Tak masalah, sambil jalan ya. Tugas ibu adalah menyelesaikan tugas saya terhadap kamu ya. Nanti dosen yang lain, pembimbing yang lain seperti apa, kamu sesuaikan aja. Nah, kita masuk di bab yang seksi nih. Bab yang penting yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini metode apa metodologi? Nah, ini metodologi atau metode. Apa yang dimaksud metodologi? Lalu apa bedanya dengan metode? Ya. Nah, sekarang kita ini dalam sebuah tulisan ini akan menggunakan satu cara. Berarti yang kita pakai adalah istilah metode. Karena di dalam sebuah metode itu banyak ragam metode. Berarti di situ ada ilmunya masing-masing. Kalau metodologi adalah ilmu tentang cara. Nah, sedangkan kita di sini kan tidak akan membahas tentang ilmu terhadap sebuah cara, tetapi kita akan memilih satu cara untuk diterapkan di dalam langkah-langkah kita selama di lapangan. Ya kan? Itu bedanya tadi, jelas ya. Jadi kata metodologi kita siap menjadi metode. 1. Lokasi penelitian, oke. Jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Biasanya dalam penelitian diperlukan suatu metode yang dapat membantu dan memudahkan peneliti dalam memperoleh data. Metode penelitian menurut Sugiono, kalau nama orang harus besar ya sayang. Huruf besar, huruf pertamanya harus besar. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat 4 cara. Yang belum kamu jawab ini pendekatan kualitatif dengan sifatnya apa? Dari tadi saya cari-cari tidak ketemu. Biasanya langsung di sini kan jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan sifat penelitiannya apa? Itu.
penelitian kualitatif yang bersifat apa? Deskriptif atau karena ini merupakan perilaku ya. Implementasi pembiasaan akhlak. Pembiasaan akhlak ini kan ada semacam rutinitas yang dilakukan di dalam sekolah itu. Berarti kita akan mengamati tentang perilaku. Pengamatan terhadap perilaku itu namanya fenomena atau kita tuliskan bahwa jenis penelitian ini adalah kualitatif fenomenologi yang bersifat fenomenologi. Jadi tidak semacam deskriptif terus gitu. Betul bahwa akan ada deskripsi data. Iya, karena kualitatif berkaitan dengan deskripsi data karena bukan angka. Tetapi apa yang kita amati, karena ini menyangkut perilaku, tatanan perilaku dalam keseharian di dalam kelas ini, berarti kan ada gejala-gejala. Si A melakukan begini, lalu kita interpretasikan perilakunya seperti apa. Kemudian si B ternyata seperti ini. Ada berbagai macam ragam perilaku murid yang kita harus berikan makna. Lalu kalau fenomenologi, langkah pertama kita apa? Apa yang dalam pengambilan sumber datanya itu pertama kali kita melakukan apa? Teknik sudah benar? Ya. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, betul. Karena kita akan mengobservasi, apa yang kita observasi adalah perilaku siswa. Berarti perilaku itu kita hanya mengamati. Berarti ini fenomenanya bagaimana? Faktanya bagaimana? Kita tidak wawancara. Ya kan? Ternyata dilazimkan atau dijadikan ketentuan di sekolah itu bahwa anak-anak tidak boleh ada yang saling membentak. Bermainnya adalah bermain secara humanis. Sekalipun misalnya ada yang terluka, ada yang tersenggol oleh salah satu temannya, tapi itu kan di luar kesengajaan. Apakah dia harus membalas menyenggol juga? Di sini diajarkan tata cara untuk berperilaku baik adalah bersabar dan saling memaafkan. Berarti kan kita memaknai gejala. Itulah yang kemudian kita transfer menjadi sebuah data observasi. Oke, kamu udah benar di sini, tapi mungkin kamu belum paham tata letaknya gitu, ya. Wawancara ya, nomor 2-nya wawancara. Nah, kalau terkait dengan dokumentasi, ini dokumentasi yang dimaksud apa? Tidak, bukan seperti itu sayang. Inilah yang sering keliru juga. Dokumentasi itu bukan foto-foto saat kamu turun ke lapangan. Itu bukan. Itu hanya mendokumentasikan kegiatan kamu aja. Tetapi misalnya objek penelitian itu adalah sejarah klasik ya, atau ya taruhlah sejarah kebudayaan Islam. Yang namanya sejarah itu sangat terkait dengan dokumentasi, dokumen yang tersimpan gitu loh. Manuskrip, artefak misalnya. Ada semacam simbol-simbol rekam jejak di masa lalu. Itu yang kita maknai. Mungkin dia berupa lambang ataukah berupa tapak kaki ataukah berupa ukiran atau lukisan yang tertempel dan sudah dilestarikan itu. Itu yang namanya dan itu pasti ada bahasanya. Biasanya itu tersimpan di perpustakaan daerah. Setiap daerah. Bahkan ada di perpustakaan nasional. Itu yang namanya data dokumentasi yang tersimpan gitu. Tersimpan dan menyimpan makna yang dalam. Tapi foto-foto kita itu tidak dimaksudkan di situ. Nah, pertanyaannya adalah dokumentasi apa? Dokumen apa yang terkait kira-kira dengan implementasi pembentukan akhlak? Ada enggak? Mungkin naskah klasik yang berbentuk bahasa Arab, yang misalnya ada pesan-pesan moral yang memang semacam selebaran atau selembar
yang dijadikan simbol atau moto di sekolah itu. Misalnya, tersenyumlah setiap saat, atau memaafkan setiap saat, memaafkan setiap tindakan atau kesalahan teman-teman adalah perbuatan yang mulia. Nah, itu kita foto bahwa ternyata di sekolah ini ada semacam simbol-simbol humanis atau pesan-pesan moral yang disampaikan gitu. Ya, semacam itu yang dimaksud ya. Artinya kalau memang kita tidak bisa membuktikan bahwa ada data dokumentasi, tidak usah dicantumkan. Ya, pertimbangkan kembali ya. Kalau tidak ada datanya yang akan mempersulit kamu untuk membuktikannya, tidak usah pakai gitu ya. Itulah ilmunya tentang metodologi penelitian. Nah, data. Sekali lagi, jenis dan sumber data. Data primer ini menurut kamu data apa? Yang mana yang dimaksud data primer? Sudah jelas Pak. Kalau di bab 2 itu data apa? Di bab 2-nya. Kajian literatur. Iya kan? Ya. Kajian kepustakaan, membaca karya-karya orang. Berarti itu dibacanya karya itu ada di mana? Ada di library research atau ada di Google Cendekia. Itu tersimpan dan sudah terjadi. Berarti kita namanya kajian literatur. Maka kajian literatur ini menjadi kajian yang prima atau yang utama. Kenapa kajian literatur ini menjadi utama? Karena itulah yang akan membangun landasan teori yang kita gunakan selanjutnya. Nah, tinggal kita akan mengecek di lapangan. Apakah teori yang kita gunakan ini yang berdasarkan pemikiran Ibnu Miskawai misalnya, ataukah berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali ini masih ada relevansi pembentukan perilaku akhlakul karimah di sekolah di Bangka Barat ini hari ini gitu. Karena kita akan meng-cross check teori ini masih berlaku atau tidak. Dan di situ nanti akan kita menjumpai data baru. Apakah dia itu masih identik dengan teori ini, ataukah kita akan menemukan fakta baru bahwa ternyata orang itu terlalu sabar itu tidak baik gitu. Ternyata orang terlalu qanaah itu sudah tidak benar gitu. Misalnya, karena dalam teori di sini ini adalah merasa cukup dan selalu merasa cukup apa yang dimiliki. Lah siapa tahu di situ anak-anak diajarkan jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Kalau kau punya, misalnya kau punya permen 1, usahakan dong punya permen sebungkus gitu. Nah, itu bisa saja terjadi, makanya kita mencoba mengamati, ya kan? Sedangkan Imam Ghazali mengatakan jangan pernah kamu berpuas dengan 2 hal. Ini pendidikan moralnya, pendidikan akhlaknya. 2 hal itu apa? Yang pertama, jangan pernah puas dengan ilmu yang kamu miliki. Berarti kan kita harus belajar sampai mati. Yang kedua, jangan pernah merasa cukup dengan iman yang kamu miliki. Berarti kita ini tidak pernah cukup. Oh, berarti secara otomatis kita tidak bisa mengatakan, oh saya ini sudah beriman, lalu saya tidak perlu lagi berbuat baik, tidak perlu lagi saya banyak-banyak ibadah, saya kan udah tingkatannya udah tinggi gitu. Nah, Imam Ghazali di situ menegaskan, itulah pandangan akhlak atau landasan filsafat akhlak Imam Ghazali. Ya, Ibnu Miskawai bagaimana? Nah, itu tadi. Jelas ya? Untuk instrumen. Oke. Instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumennya. Implementasi pembiasaan, hubungan pendidik dengan peserta didik. Hubungan peserta didik dengan peserta didik. Perilaku sopan santun. Sholat berjamaah dan mengucapkan salam. Perilaku sopan santun ini terlihat diukur dengan, ini kan fenomenanya, diukur dengan apa?
perilaku sopan santunnya. Dari tutur kata, Tutur katanya sih. nah ini harus jelas di Ya. sini. Melalui apa? Perilaku sopan. Ini kan judulnya nih. Ya. 1. Implementasi pembiasaan. Pembiasaan terhadap perilaku sopan santun melalui apa? Melalui tutur kata, dan lain-lain ya. Harus ada contoh yang real. Kemudian yang kedua, akhlakul karimah. Ya. Perilaku sabar, memahami sikap pemaaf. Ini namanya akhlakul karimah, itu sudah bukan pemahaman lagi, tapi sikap. Meneladani sikap amanah, menjunjung tinggi sikap qanaah, dan seterusnya. Nomor item isinya ya. Teknik analisis data. Nah, teknik analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data atau display data, pengambilan kesimpulan, verifikasi, conclusion, drawing, and the end, pengambilan kesimpulan. Ini masih perlu ditambahkan di sini teknik analisis datamu. Ada satu lagi yang teknik pengambilan data. Namun saya ingat teknik pengambilan data itu ini kita di lapangan nih. Ya. Pada saat kita mau wawancara, kalau observasi kan tidak diotak-atik lagi karena apa yang dilihat itu yang diterjemahkan ya. Tetapi pada saat mau wawancara ada namanya pendekatan apa lagi namanya ini? Verstehen. Pendekatan verstehen. Misal gini. Saya peneliti. Saya wawancarai Savitri. Baik, saya memulai untuk wawancara. Dan jawab apa saja. Menurut kamu, ini contoh wawancara ini. Menurut Savitri, apakah corona ini mencekam atau tidak? Ya. Iya. Kamu menjawab iya, berarti mencekam. Saya selaku peneliti dengan pendekatan verstehen, saya langsung menggarisbawahi iya. Nah, kalau menurut kamu mencekam, kira-kira sampai kapan kita harus hidup dalam tekanan corona? Ya, ini aja. Nah, ya kamu kan mengatakan bahwa ini mencekam. Ya. Berarti kan kita selalu dalam hidup dalam dihantui dengan bayang-bayang corona gitu ya. Nah, karena si informannya tadi tidak bisa menjawab apa yang kita tanyakan, maka kita bolak-balik lagi pertanyaan itu, ya. Oke. Karena corona ini sangat berbahaya, kita keluar rumah bermasalah, kita juga di luar rumah sudah tidak ada jaminan bahwa itu aman. Kira-kira menurut Savitri, cara kita menjalani hidup kita ini supaya aman dari corona bagaimana? Protokol ada. Ya? Protokol ada. Ya? Di rumah ada. Ya? Mematuhi protokol kesehatan yang ada, kemudian di rumah, lebih banyak di rumah. Oke. Nah, ini contoh. Jadi terjadi komunikasi timbal balik. Tadi, jadi saya tidak mundur lagi menanyakan corona itu apa ya. Tetapi saya kejar terus mematuhi protokol kesehatan dan lebih banyak di rumah. Lalu, kalau saya lebih banyak di rumah, apakah itu kira-kira menjamin bahwa hidup kita ini tenang gitu? Sementara di luar juga, sementara di dalam rumah kan itu sangat menjenuhkan gitu. Jadi inti dari simulasi kita ini adalah bahwa satu pertanyaan itu yang dilontarkan ke informan kita, dari jawaban yang itu bisa kita kejar kembali gitu. Itu namanya pendekatan verstehen. Jawaban yang memunculkan pertanyaan baru. Nah, itu prakteknya itu. Jadi kita tidak terpaku dengan interview guide. Interview guide itu hanya sebatas mengantarkan kita. Misalnya kita tulis satu nih di interview guidingnya, udah wawancaranya.
Tapi jawabannya kan nanti itu berkembang. Berarti kan akan banyak, satu pertanyaan itu bisa memunculkan berbagai macam pertanyaan. Disitulah kepiawaian seorang peneliti dengan menggunakan kualitatif diperlukan. Itu sangat dinamis, dan disitulah seninya sebagai seorang peneliti. Dikejar-kejar, dikejar sampai kita mengatakan bahwa oh, data yang saya butuhkan ini itu sudah cukup, barulah kita berhenti bertanya. Itu namanya metode apa tadi? Pendekatan first hand. Itu di buku J. Leximoleon. Moleon. Ya, baca ini. Metode penelitian kualitatif. Metode first hand. Jadi itu kunci daripada seorang peneliti kualitatif. Kalau kamu kaku, pertanyaannya sedikit, lah yang di bab 4 yang mau dideskripsikan itu apa? Nah, satu lagi. Setelah itu tadi cara, kemudian informannya. Kira-kira kamu ini di sini mencantumkan informan berapa? Ada berapa informannya? Nah, informan ini, kemudian tentukan key informannya. Key informan. Misalnya ada 30 orang dari guru, pembina sekolah, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, siswa-siswanya, orang tua muridnya gitu ya. Lalu kamu memilih key informan itu siapa yang kira-kira menurutmu pantas untuk memberikan jawaban menyeluruh. Itu namanya key informan. Key informan ini dipilih karena dianggap dia layak ditanya atau diberikan pertanyaan dengan berbagai macam pertanyaan, dan dia dianggap bisa menjawab. Jadi tidak semua 30 orang ini ditanyai pertanyaan yang sama. Mungkin ada ya, kalau orang tuanya bahwa paling dia bagaimana tanggapan dia ketika mengamati perilaku anak-anaknya di rumah, ya kan? Ya. Tentang kesopanannya, apakah anaknya temperamen, apakah anaknya mintanya selangit, kan gitu, mengetes panah itu gimana, kesabarannya gimana, dan seterusnya. Paling pertanyaannya ke arah sana. Nah, beda halnya pertanyaan yang ke pengambil kebijakan misal, ya. Oke, saya anggap cukup dengan waktu yang ini, simpel ini, dan nanti kamu bisa lihat di rekaman kita. Saya tanya lagi dulu, ini kepustakaan ini, kamu kan nanti memakai metode Mendeley ya. Kamu pakai metode Mendeley ini secara otomatis dia akan muncul referensi, tidak ditulis lagi. Dia begitu kita klik bibliografinya itu langsung muncul referensinya. Saya tunggu kamu nanti pada saat konsultasi ini sudah berubah dengan metode penulisan Mendeley. Oke. Iya. Ada pertanyaan? Jangan terlalu patuh di bimbing. Harus juga bertanya. Masa ibu terus yang nanya? Nanti ujiannya susah. Ini apa ini? SK. Yang awal ini kata penyeminar. Kata penyeminar, berarti saya harus tanda tangan ya? Ya. Satu kali. Oke. SK ini nanti titipkan aja di ini, di Rosia. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan bimbingan dari bab 1 sampai bab 3. Oke, tanggal sekarang? Tanggal 2. Rabu 02 12 2002 semua nih hubungan. Salahnya revisi hasil koreksi. Jadi tadi yang tidak dikoreksi itu cuma bab 1 ya? Iya. Bab 2. Nanti ini kan tinggal membuat bab 4. Ya. Setelah meneliti.
setelah revisi Ibu ACC dulu. Oke. Demikian pertemuan kita pada hari ini, dan semoga Sapitri lebih mendapatkan pencerahan dan selamat melanjutkan tugasnya untuk merevisi hasil koreksi. Dan jangan lupa ditonton videonya di channel YouTube Madam Sedara. Iya, di like, di subscribe, diberikan komen kira-kira seperti apa, dan ini di share ya ke teman-temannya. Oke, selamat.